Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Webinar. Terima kasih sudah hadir untuk Philip Webinar hari ini, hari Selasa 8 September 2020 ya. Langsung saja sebelum kita mulai, mohon konfirmasinya Bapak Ibu apakah suara dan layarnya sudah jelas, sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Sudah jelas ya. Terima kasih Pak Wisbur, Bu Vista, Pak Junet, Bu Adelia juga. Mari kita mulai bagaimana indikasi ISG hari ini dan market drivernya. Silakan, akan dibawakan oleh Pak Jasa. Ya, baik. Terima kasih. Untuk hari ini kami memprediksikan IHSG berpotensi untuk bergerak menguat secara terbatas atau bullish moderat dengan support berada di 5174. Sementara untuk resisten level berada di 5273. Indeks saham regional pagi ini dibuka menguat ya, mengikuti kenaikan tipis pada indeks saham di Eropa karena memang indeks saham di Wall Street semalam tutup karena hari libur Labor Day. Untuk pagi ini investor mencerna rilis data ekonomi Jepang di mana pertumbuhan ekonomi atau GDP-nya menyusut 28,1% secara year on year di kuartal 2 2020, lebih besar dibandingkan dengan perhitungan awal yang sebesar kontraksi 27,8, sehingga Jepang mencatatkan kontraksi ekonomi terburuknya sejak setelah Perang Dunia Kedua. Penyebab dari revisi pada data ekonomi Jepang adalah penurunan 4,7% secara year on year pada belanja modal atau capital expenditure atau capex. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan data perhitungan awal yang sebesar 1,5%. Ini menandakan bahwa pandemik virus corona ini memang memukul hampir seluruh sektor ekonomi. Sementara data lain memperlihatkan bahwa belanja rumah tangga atau household spending turun 7,6% secara year on year di bulan Juli, dan ini juga lebih besar dibandingkan dengan prediksi yang sebesar 3,7% penurunan. Selain itu juga upah real mencatatkan penurunan selama 5 bulan beruntun di bulan Juli. Investor juga akan memantau proses negosiasi dari Brexit, di mana Inggris akan memberitahu Uni Eropa pada hari ini bahwa progres atau kemajuan harus dicapai pada pembicaraan dagang yang berlangsung minggu ini, atau pemerintah Inggris akan meningkatkan persiapan untuk meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan atau hard Brexit. Karena tanpa kesepakatan, hubungan perdagangan dan juga hubungan finansial antara Inggris yang merupakan ekonomi terbesar ke-6 di dunia dan juga mitra usaha utamanya yaitu Uni Eropa akan runtuh dalam waktu yang sangat singkat, sehingga akan memberikan guncangan yang hebat pada pasar finansial maupun dunia usaha antara kedua pihak dan juga global mungkin. Sebagai informasi saja, Inggris memang sudah memutuskan untuk keluar dari Brexit pada tanggal 31 Januari yang lalu, namun memang ada masa transisi hingga Desember nanti untuk membicarakan kesepakatan baru perdagangan antara kedua pihak. Namun ini sudah bulan September dan belum ada kemajuan berarti, sementara masa transisi akan berakhir bulan Desember, jadi memang waktunya semakin sempit. Jadi itulah beberapa sentimen yang menurut kami dapat menopang kenaikan IHSG untuk hari ini. Dari market news yang pertama adalah PT Chandra Asri Petrokemika atau TPIA. TPIA mulai mengoperasikan pabrik untuk metil terbutil ether dan juga butin 1.
yang mana ini adalah pabrik yang pertama di Indonesia ya untuk jenis ini. Diharapkan pengoperasian kedua pabrik baru ini dapat mendukung program pemerintah untuk mengurangi impor dari petrokimia sebesar 35% di tahun ini. Berikutnya adalah PT Akses Indonesia atau ACST. ACST menjadi kontraktor utama pada proyek pembangunan Airport Internasional Kertajati di Jawa Barat. Ini mengerjakan akses tolnya ya. ACST akan mengerjakan paket 2 dengan panjang ruas jalan 1,5 km dengan nilai kontrak 260 miliar rupiah. Terakhir adalah PT Bumi Resources Mineral atau BRMS. BRMS meningkatkan porsi pendapatan yang berasal dari lini usaha emasnya, sekitar 16% dari total pendapatan BRMS untuk semester pertama tahun 2020 ini, atau setara dengan 408 ribu US dollar berasal dari penjualan produk-produk emas. Untuk foreign flow analysis di pasar saham kemarin asing mencatatkan net sell 726,2 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing sekarang mencapai net sell 47,97 triliun rupiah. Dan untuk IHSG secara year to date masih minus 17,8, sementara untuk LQ45 secara year to date kinerjanya masih minus 18,8%. Untuk technical recommendation, yang pertama adalah MMTN dengan tren jangka pendeknya bearish ya. Kalau kita lihat di chartnya sebelahnya sudah 2 minggu ini 5 candle merah diikuti oleh 1 candle hijau. Jadi akan menarik apakah pola ini akan terus berlangsung. Dan untuk tren jangka menengahnya sideways ya, kami merekomendasikan untuk spekulatif buy di 860 dengan target price pertama di 890 dan target price kedua di 935, stop loss di 820. Berikutnya adalah INKP. Tren jangka pendeknya bearish, sementara untuk jangka menengah trennya sideways ya. Trade buy di 8.900, target price pertama di 9.300, sementara target price kedua di 9.600 dengan stop loss di 8.450. Terakhir adalah BSD. BSD trennya untuk jangka pendek dan menengah sideways. Trade buy di 745, target price pertama di 780 dan target price keduanya di 830. Stop loss di 715. Demikianlah untuk sesi webinar kita pagi ini, dan kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat menuliskan di kolom pertanyaan yang tersedia. Terima kasih.
Baiklah, mari kita mulai sesi Q&A-nya. Pak Hendra pertama menanyakan Telkom, SMRA, dan ASRI ya. Telkom cukup menguat kemarin karena juga untuk dekat-dekat support ya, 2 hari yang lalu maksudnya. Sama 20 boleh lah jadi resistance selanjutnya, 2960 ya, atau 2975. 2960, 2970 maksudnya. Dan SMRA kelihatannya akan ada koreksi dulu. MACD mensinyalkan demikian ya. Support bolehlah dekat-dekat 615, 610 ya, 610 hingga 615. Demikian untuk SMRA-nya. Lalu ASRI juga potensi dead cross MACD, volume agak kurang konsisten ya. Support selanjutnya sekitar 118 hingga 115. Lalu pertanyaan kedua Bu Amalia, review SBP dan AKRA. SBP breakdown dari supportnya dengan pergerakan kemarin. Support sebelumnya adalah 164 dan kemungkinan masih ada peluang untuk menunjukkan penurunan. Level 160 hingga 157 bisa dipakai acuan sebagai support selanjutnya. Kalau belum ada posisi sebaiknya belum saatnya sih untuk masuk dulu di USBP. Kemudian dengan AKRA oke sih, agak uptrend memang walaupun tidak terlalu rapi gitu ya. Tapi pergerakan masih bergerak di atas MA 200. Dan seperti minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, ketika Direktur dan IR Akra juga presentasi di Philip Webinar mengatakan bahwa Akra di tengah pandemi solid-solid aja karena menjual barang atau mendistribusikan barang yang memang dibutuhkan sehari-hari ya. Kenaikan atau penurunan harga minyak tidak terlalu berdampak gitu ya pada apa karena sudah dipastru gitu ya melalui formula untuk harga minyak. Sebetulnya jika ingin masuk boleh juga sih di sekitar 2800 hingga 2750 level-level koleksi di Akra. Mungkin resistance harus melewati 2900 dulu untuk berusaha kemudian menuju 3000 dekat-dekat high sebelumnya ya. Pak Rusin Haris, BMRI, dan Unilever. BMRI agak sedikit oversold. Kemarin juga ini ya, patah dari trennya. Umumnya MA20 cukup baik untuk menjadi support sebelumnya.
Tapi jika ingin koleksi memang masih menarik saja ya untuk buy on weakness di BMRI. Range di bawah 5.900 ya. Tapi kemarin sempat sampai 5.775 ya. Menarik untuk dikoleksi secara pelan-pelan ya. Resistance terdekat mungkin di sekitar 6.050. Ini lever. Ini lever masih oke dan pergerakannya juga cukup baik. Walaupun candle kemarin agak ditutup di bawah harga open ya. Tapi terlihat dari candlestick cukup baik ya minat beli di nilai. Selanjutnya sih level 8400 ini akan jadi resisten dan jika close di atas itu atau ini ya, melampaui level tersebut berpotensi untuk lanjut lagi untuk melanjutkan uptrend di ini level. Majunet ini levelnya barusan, kemudian Astra dan INDF ya. Target dan entry-nya. Astra boleh dimasukkan dalam watchlist. Level-level kalau sentuh di bawah 5.000 boleh lah ya. Koleksi pelan-pelan Astra. Meski memang potensi support selanjutnya bisa mencapai 4.900 ya. Atau 4850, 4860. Tapi dengan sudah oversold gitu ya. Peluang untuk rebound juga ada. Ya 5150 hingga 5250 resistance selanjutnya. Bagaimana dengan INDF? INDF menarik sih ya, uptrend terus dan 7650, 7700 mungkin bisa dijadikan acuan untuk entry gitu ya. 7850 adalah resistance-nya dan jika close di atas itu kemarin close 7800 ya. Kalau close di atas 7850 berpotensi untuk lanjut uptrend ya untuk INDF. Mas Saiful, bagaimana analisa candle IHSG sampai kemarin keterkaitannya dengan pelemahan serta hubungan dengan indeks US dan pengaruh dari bandar terutama untuk BRI, BMRI, BNI. Memang pelemahan kemarin memang tidak sebesar sebelum-sebelumnya, 0,18%. Memang seiring juga dengan indeks regional dan juga indeks global lah ya. US sendiri tutup hari ini atau hari kemarin ya waktu US seiring dengan ada ini ya hari buruh di sana. Tapi pelemahan indeks saham regional khususnya di Asia ya utamanya didorong oleh ini ya kekhawatiran investor akan rencana pemerintahan Trump melarang ekspor. Nah ini ya
oleh perusahaan manufaktur semikonduktor terbesar dari China ya. Nah, dan tensi ini nampaknya sih masih ini ya, menjadi overhang gitu ya bagi pasar saham di Asia gitu ya. Kemudian harga minyak juga melemah 1,68% ya. WTI Brent-nya 1,5%. Memang juga langkah Arab Saudi memangkas harga minyak untuk jaga pasokan wilayah Asia ya dalam 5 bulan ke depan. Driversnya itu sih ya. Kalau kita lihat tadi BMRI udah ya. BRI juga menjadi pendorong juga ya kemarin untuk melemah maksudnya. Ini kan juga BNI. Kalau BRI ya sekitar MA20 ini boleh lah ya untuk koleksi. Agak sudah oversold juga stokastiknya. Di bawah 3.500 seperti harga sekarang boleh di pertimbangan BRI untuk koleksi. Kemudian BNI masih bergerak di area aja 5350 ya, 5350 5200. Sekitar itu adalah support resistance BNI. Anthony, Astra-nya sudah, Pegas, WG. Vegas ada penurunan yang cukup dalam kemarin ya. Tapi juga apakah mengundang minat beli juga hari ini ada plus sedikit gitu ya. Support kami lihat 1.200 bisa dijadikan. Support selanjutnya memang juga pelemahan ini didukung atau disebabkan lah ya maksudnya oleh laporan keuangan Pegas yang merugi gitu. Top line juga menurun year on year 18% dan bottom line net profit turun minus 40%. Boleh dipantau dulu, tapi kalau misalnya 1.200 ini memang tertahan ya, boleh dipertimbangkan untuk koleksi di Pegas. Tapi jika justru breakdown dan malah menuju 1180 ke bawah, kemungkinan akan ada koreksi dulu di Pegas atau perubahan arah ya. Kemudian WG-nya gimana? Wika Gedung masih didominasi candlestick merah sih ya. Tipis-tipis saja kemungkinan menguji support 1886 182. Pare Brutus, Inco dan Tin. Inco nggak berhenti ya, dan kemarin sempat nyentuh 4.000. Kalau sudah punya sih tahan saja. Masih bergerak di atas MA9 dan MA5 juga. Level-level high sebelumnya 4.000 ke atas ya. Terakhir
di atas 4.000 tahun lalu ya, September tahun lalu, ketika harga sempat mencapai 4.050 dan level-level di atas 4.050 baru terjadi 2018 bulan Agustus. Tahan saja melihat bagaimana kondisinya sambil melihat juga pergerakan harga nikel. Memang selama ini naiknya masih oke lah ya, masih terus mendukung kenaikan Inco. Untuk jika baru ingin koleksi, mungkin boleh tunggu koreksi sedikit. Jika ingin koleksi boleh tunggu ada koreksi sedikit dari harga Inco di 3850 hingga 3820. Lalu tens kalau baru ingin masuk sudah agak ketinggian ya. Kalau sudah punya ingin ditahan boleh, atau ingin take partial profit boleh juga di sekitar 840. Jasa Marga Pak Vista masih berpeluang sih untuk melanjutkan pelemahan. Kemarin atau 2 hari lalu breakdown dari supportnya, boleh pantau saja dulu. Memang sudah agak oversold ya, tapi belum ada belum ada dorongan atau reversal yang kelihatan gitu ya di Jasa Marga, sehingga belum menarik untuk saat ini. Jika ingin masuk, tapi boleh lah ya masukkan watchlist. Jika ada reversal boleh ikut buy on breakout saja. Pak Arya Adaro, apakah masih prospek untuk di hold? Saya rasa demikian juga karena sudah breakout dari resistance-nya dan didukung oleh volume yang baik juga. Paling tidak ditunggu 1.300 dulu Pak untuk resistance Adaro. Pak Wisber, Astra BNI sudah ya barusan beberapa pertanyaan lalu tadi. Link dan INTP-nya gimana? Link sejak penguatan signifikan 1 September memang ada kenaikan terus, tapi volume sayangnya tidak diikuti ya. Ada penurunan. Hati-hati saja kalau memang berniat untuk trading di link. Resistance mungkin dikit lagi di 2300. Tapi andaikan dia memang masih terus stay di atas MA5, di atas 2200 yaitu masih boleh saja untuk ditahan, tapi siap-siap dan terus pantau karena melihat pergerakan sebelumnya cukup volatile seperti itu ya. Kemudian INTP-nya gimana? INTP kemarin cukup menguat ya, cukup menguat baik 2 hari ini lah ya. Dua hari lalu khususnya 2,8%, hampir 3%. Tapi memang 12.300 menjadi resistance kuat nih yang akan diuji lagi untuk INTP 12.300, 12.400. Kemudian dijadikan resistance jika sudah punya posisi ya di INTP. BRPT, BRI Antam, buy dan sell berapa? BRPT menarik juga Pak. Peluang reversal ada ya. Beli di current price boleh ya, atau kalau bisa dekat-dekat harga open ya,
825 dan 880 mungkin resistance-nya yang pertama. Kita tembus dari sana, peluang untuk reversal semakin terbuka ya. Itu untuk BRT. BRI-nya sudah ya. Lihat hari ini ada penguatan sedikit. Level 3500-an masih boleh dipertimbangkan lah ya. Pagi di bawah 3500 jika sentuh seperti perdagangan kemarin ya. Oh enggak, 2 hari lalu 3480 sempat tersentuh. Pak, kemudian Antam overall masih dalam trajectory uptrend gitu ya. Kalau ingin keluar, ingin profit taking 850 lah ya, sekitar harga tersebut untuk Antam. Jika ingin baru mau masuk 810 boleh dipertimbangkan. Pak Herman, BNI BRI-nya sudah sampai di mana? Sampai apakah agak kurang liquid, kadang-kadang ramai diperdagangkan, kadang-kadang tidak ya. Itu memang penguatan sudah agak berkurang sejak ini ya, ada penguatan sampai dengan 31 Agustus dipakai untuk jualan dan belum ada penguatan yang signifikan lagi, walaupun kemarin cukup baik ya, high hingga 129, close-nya tapi di 118. Untuk di hari ini saya Pak melihat kecenderungan ini ya, volatilitas harga di harian sehingga boleh memanfaatkan, dan juga ini ya, volume yang cenderung tidak konsisten gitu ya. Dan level boleh diperhatikan tentang antara 116 hingga 120 dulu ya. Robert, kenapa indikator dari komoditi banyak yang close? Karena ada ini Pak kemarin atau semalam ya. Kemarin di US Labor Day, dengan beberapa yang memang komoditas utamanya tadi ya, Wall Street tutup, dan juga komoditas yang memang diperdagangkan di sana juga tutup juga gitu Kak. Demas dan Excel di mana? Bu Nuna, hold aman atau tidak? Demas masih oke. Dan mencoba masih tetap stay di atas EMA 200 gitu ya. Support di sekitar 225. Dan mencoba untuk menuju resistance 240 hingga 250 ya. XL-nya gimana? XL penurunannya sudah cukup signifikan, sehingga juga ada jenuh jual ya, atau oversold gitu ya. Memang kelihatan volume jual juga cukup tinggi. Boleh masukkan dalam watchlist dulu jika belum punya. Boleh perhatikan breakout dari 2325 atau 2320 maksudnya. Dan ikut buy on breakout saja. Jika sudah punya, memang tergantung average-nya juga. Tapi overall kinerja pada kuartal 2 masih oke ya. Dari sisi
Excel sendiri maupun industri telekomunikasi secara keseluruhan gitu. Bu Devi atau Pak Devi, jasa marga untuk jangka panjang harusnya oke-oke saja, tapi memang banyak juga tantangan seperti itu ya. Apa yang di bisnis yang dilakukan jasa marga, Anda membutuhkan leverage yang besar juga, lalu subjek kepada regulation gitu ya, termasuk biaya jalan tol yang memang beberapa tahun sekali ada adjustment ya. Gitu sih untuk jasa marga, tapi overall dengan rendahnya harga sekarang sih masih menarik lah ya, apalagi oversold juga sudah mulai. Diperhatikan saja bagaimana mobilitas ini ya, kendaraan-kendaraan di jalan tol harusnya menjadi indikator juga untuk kesehatan jasa marga, dan juga ini ya, masalah balance sheet terlihat dari hutang jasa marga yang memang juga menjadi batasan untuk percepatan ekspansi mereka gitu ya. Pak Haikal PTBA Ali Asa ada target PTBA sekarang saja hingga idealnya 2400 yang menurut ini, tapi pelan-pelan mungkin menuju 2200 terlebih dahulu. Kemudian Ali masih oke sih ya, tahan saja, apalagi harga CPO juga masih terus naik ya. Biasanya akhir-akhir tahun atau kuartal-kuartal 4 memang secara seasonality juga bagus ya, harga CPO didukung oleh demand juga yang terus membaik gitu ya. Tahan saja paling tidak level seharga 11.500 hingga 11.700 boleh dibuka acuan ya. ASSA target terdekat 580 dulu Pak. Bu Reni ASI di berapa? ESA HMSP juga ya. Di bawah 5.000 kalau bisa Bu, Astranya. ESA. Ini spek buy di sekitar harga sekarang ya, karena juga kemarin tentu support, tapi mulai ada pantulan ya. Spek buy di harga sekarang atau di sekitar 143, 142. Dan jika tembus dari 150 ke atas, peluang untuk rebound semakin besar ya. Untuk HMSP-nya gimana? Paling menarik di 1.600 ya, atau di bawah 1640 kalau bisa untuk HMSP. Paling minimal 1640 ya untuk level harga sekarang. Itu HMSP. Haikal dan MDK-nya. MDK semakin turun ya.
Tergantung average Bapak juga nih, asumsi sudah punya ya. Pertanyaannya hold atau sell, tapi kecenderungan memang harga emas juga belum ada kenaikan yang lumayan lagi dan masih malah menjauh ya dari level 2000 dolar per troy ounce. Boleh saja untuk ini dulu ya, untuk sell dulu di sekitar harga sekarang, dan menunggu atau switch gitu ya pada komoditi yang memang yang lagi bagus gitu ya harganya, seperti nikel dan CPO jika memang ingin main di komoditas ya. Jasa marganya tadi Pak Devi udah ya, dan Pasonic, Garuda, Zinc, ACST maksudnya. Garuda penguatan hari ini lumayan, tapi signifikansi mungkin sedikit ya. Pakai untuk trading harian aja kalau udah masuk ya. Kemudian Jeskai juga demikian. Volume baru mulai ada. Dengan volatilitas yang cukup lumayan tinggi, disarankan untuk trading harian saja di Jeskai, dan sebaiknya tidak terlalu banyak gitu ya di porsi dalam portofolio di saham seperti ini. Kemudian Zinc datar-datar aja pergerakan, tidak terlalu signifikan sih. Kalau sekarang sih belum benar juga untuk ambil posisi. ACST volume tipis sekali ya sebelumnya. Baru-baru ini aja ada pergerakan yang sangat signifikan. Sebaiknya cari saham yang lebih menarik lagi ya. Yang lain tadi seperti kita ya, saham-saham yang kita bahas beberapa juga menarik secara charting ya, secara teknikal maupun fundamental juga bagus. ACST ini dari charting yang juga nggak bagus, fundamental juga merugi terus ya untuk ACST. Walaupun dia anak ini juga ya, anak apa? Oh bukan, salah maksud saya. Benar, anak Astra Internasional ya, ACST ya. Kemudian Adikarya, Paulus, Adikarya mungkin tidak terlalu banyak upside, resistance sekitar ini Pak, 615, 620 ya, sekitar itu. Dan sekarang berada di level-level support. Jika ingin koleksi, mungkin boleh pertimbangkan di bawah saja 585. Dimana SIA untuk Pak Whisper menarik sih Pak. SSIA mulai menunjukkan performa uptrend ya, menuju resisten 415, dan jika breakout dari sana, peluang untuk lanjutan uptrend masih terus terbuka. Pak Sony, Akra, dan Pan
volume yang tidak konsisten, sebelum-sebelumnya tipis-tipis saja ya. Tapi pergerakan tidak terlalu signifikan gitu ya. Walaupun volatilitas harian tinggi, boleh dipakai untuk trading harian saja, tapi melihat pergerakan nampaknya jarang sekali ada harian yang cukup tinggi, kebanyakan flat saja. Boleh switch ke saham yang lebih banyak diperdagangkan, dan juga ini ya cukup baik secara teknikal analisis juga. Akranya tadi udah kita lihat 8, overall masih oke. Jika ingin buy on weakness di bawah 2800 boleh dipertimbangkan, 2800 dan ke bawah. Resistance pertama 2900 maksudnya, hingga berusaha untuk mencapai 2970-an ya. Itu Pak Sony untuk Akra. Ya, Akra juga kalau tidak salah beberapa waktu lalu mengumumkan ada JV ya, joint venture dengan anaknya Petronas untuk lubrikannya kalau tidak salah. Jadi Petronas Chemical Marketing dan anaknya Akra, AKR Niaga Indonesia, bekerja sama untuk distribusi bahan kimia ya di Indonesia gitu. Pakai demikian, semoga menjawab Pak Sony. Pas kali waktu juga menunjukkan jam 9:30. Kami sudahi dulu sampai di sini. ISG juga menghijau ya, sesuai harapan kita. 0,4%, 0,3% hari sampai detik ini. Baik, terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf kalau ada kurangan dalam penyampaian dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi esok hari di jam yang sama. Selamat pagi dan salam cuan.